Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Cahyo, NPM 19130210402 dari Prodi Manajemen 3A7. Saya akan mempresentasikan akad dalam ekonomi Islam. Pengertian akad. Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Akad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang terms and condition-nya. Dengan demikian, bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad. Rukun-rukun akad. 1. Penjual. 2. Pembeli. Yang ketiga, barang. Yang keempat, harga. Yang terakhir, akad atau ijab qabul. Jenis-jenis akad. Yang pertama adalah akad tabaruk, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Yang kedua adalah akad tijari. Sementara akad tijarah terbagi menjadi dua golongan, yaitu Natural Surety Contract atau disingkat NCC. Yang kedua adalah Natural Unsurety Contract atau disingkat NUC. Macam-macam akad tabaruk. Yang pertama adalah Qard, merupakan perjanjian pinjaman meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan. Namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta pengganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak Qard. Yang kedua adalah Ar-Rahn, adalah menahan salah satu harta pemilik atau peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Yang ketiga adalah Al-Hawalah, adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil, orang yang berhutang, menjadi tanggungan muhalaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Yang keempat adalah watingah, adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Yang kelima adalah wakalah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai wakil untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapatkan imbalan berupa fee atau komisi. Yang keenam adalah kafalah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi atau garansi. Selanjutnya adalah macam-macam akad tijari. Yang pertama adalah Natural Surety Contract atau NCC. Yang pertama adalah murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang kedua adalah salam, adalah jual beli barang dengan cara pemesan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Yang ketiga adalah istina, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat adalah ijarah, merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kelima adalah ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilik pada akhir masa sewa. Yang kedua dari Natural Unsurety Contract atau NUC. Yang pertama adalah musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak bersama kontribusi dalam dana pekerja sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua adalah mudharabah, merupakan akad kerjasama suatu antar sahibul mal, pemilik dana, dengan mudharib, pengelola dana, melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana sebagai penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana. Terima kasih atas presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.